Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Amora Sayang. Tumben ya aku malam-malam buat video ini guys. Jadi sebetulnya nggak terlalu malam sih, ini tuh sekarang masih jam berapa ya? Ya mau jam 7 sih. Tapi kalau musim dingin itu memang gelap banget kalau jam seginian gitu ya. Beda dengan yang kayak musim panas gitu kan. Ini kalau musim dingin itu pagi jam 7 aja masih gelap banget gitu ya guys. Tapi nggak apa-apa ya guys ya, aku baru ada waktu membuatkan video karena tadi aku tuh jalan-jalan sama teman-teman gitu ya, kayak makan-makan terus muter-muter di pasar turis terus kemana gitu ya. Ya nggak selalu aku membuat video ya guys ya, aku juga pengen happy-happy lah gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan sekarang daripada aku duduk menganggur, ya udahlah aku buatkan video saja ya. Oke teman-teman, jadi buat teman-teman semua yang baru menemukan channel saya, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, jadi di video kali ini aku cuman mau sharing-sharing saja sih, mau cerita-cerita aja gitu ya, bukan seputar informasi ya. Jadi ceritanya apa ya guys ya, ceritanya itu gini, sharing-sharing aja sih ya. Jadi drama anak baru yang kerja di Hong Kong masih adaptasi ya guys ya, pasti tidak betah dan ingin pulang. Dan itu pasti kalian semua itu pernah merasakannya, iya kan? Bahkan saya sendiri loh ya guys ya. Tapi kalian jangan mundur gitu ya. Jadi memang awal-awal kalau kerja di Hong Kong itu ya nggak enak dulu ya guys ya, karena kita itu kerja dimanapun itu butuh adaptasi ya, nggak hanya di Hong Kong sih, mungkin di semua negara juga ya, bahkan di negara kita sendiri juga. Sebetulnya aku tuh sudah sering sekali membahasnya ya guys, tapi nggak apa-apa lah, mungkin kalian belum menonton video yang itu ya, jadi ya aku buatkan lagi lah, nggak apa-apa ya. Jadi biar siapa tahu bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua yang masih non ya, terutama ya, atau yang masih ada di PT dan yang masih ada di rumah dan ingin keluar negeri dengan negara tujuan Hong Kong terutamanya ya. Oke lah, langsung saja ya guys ya. Jadi memang awal-awalnya kalau kita kerja di Hong Kong itu awal-awalnya ya nggak betah dulu guys. Bukan hanya kalian saja, saya juga kayak gitu kok. Bahkan saya yang sudah ek ini guys, sudah ek ya. Sekarang kan aku majikan baru ya, tetap aja aku tuh kayak merasakan yang beda gitu ya. Ya namanya juga awal lagi, adaptasi lagi gitu ya kan. Dan aku juga gitu pemikirannya itu, kok gini banget, kok gitu banget. Terus kayak ada ingin pulang, ada ingin cari majikan baru gitu ya kan. Padahal kalau dipikir ya 1000 kali, dan ya pokoknya harus pikir dengan baik ya guys ya. Kalian itu kalau mengambil keputusan atau berpikir itu jangan cuma sekali, 2 kali, 10 kali atau 100 kali, pokoknya harus 1000 kali bahkan lebih. Dan harus berpikir lebih baik lagi ya, biar kalian itu bisa sukses. Karena memang awal-awal kerja itu ya yang nggak enak dulu, adaptasi sama majikan dulu, adaptasi sama lingkungan, apalagi yang belum bisa bahasa, ini penting sekali ya. Dan orang Hong Kong juga biasanya kan kalau yang bahasanya belum bisa gitu ya, ya mungkin agak kesusahan juga sih untuk komunikasi ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalian sabarin aja. Kalau misalkan kalian nggak bisa banget dengan bahasa Kantonis, ngomong bahasa Kantonis, kalian kan bisa juga dong jangan menggunakan bahasa Inggris. Itu juga kalau kalian yang bisa ya. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa, di translate kayak atau apa gitu ya. Jadi memang kebanyakannya mbak-mbak TKW di Hong Kong itu seperti itu semua ya guys ya. Awalnya itu nggak ada yang betah. Tanya aja sama mereka itu. Jangan cuma tanya ke saya ya guys ya. Mereka juga sama, semuanya seperti itu, nggak betah dulu. Awal-awalnya itu berpikir gitu ya. Aduh, kok saya di sini nggak enak banget ya. Kok saya di sini capek banget ya. Terus kayak gimana gitu ya kan, majikannya gini banget ya, kok anaknya gini banget ya, ini begitu dan bla 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 dan seterusnya, dan banyak lagi, iya kan. Apalagi yang misalkan awalnya punya majikannya seperti apa dan ganti lagi kok seperti ini gitu ya kan. Semuanya pasti merasakan.
Jadi seperti itu ya guys ya. Jujur saya pribadi juga seperti itu. Saya itu ada kepikiran waktu itu ya, kok gini banget ya gitu ya. Sampai aku tuh mikir lagi gitu ya guys ya. Tapi aku tuh sambil berpikir, sambil ya aku tuh sambil berdoa juga sih gitu, ya Allah berikan aku jalan yang terbaik gitu loh. Kalau memang aku nggak pantas di sini, ya udahlah biarkan saya pergi dari sini gitu ya. Atau jika memang dia majikan ini nggak jodoh saya, bukan jodoh saya, ya udahlah biarkan saya cari majikan yang lain gitu ya kan. Dan semoga mendapatkan majikan yang lebih baik gitu ya, doanya itu yang baik-baik gitu ya guys ya. Aku tuh seperti itu. Tapi ya kalau misalkan aku tuh ditakdirkan jodoh sama mereka, ya udahlah biarkan saya tetap di sini dan menyelesaikan kontrak saya gitu ya. Dan semoga majikan lebih baik lagi gitu ya kan. Aku tuh kenapa ya guys ada kepikiran ingin ganti majikan gitu, namanya juga adaptasi ya guys ya. Padahal sih aku tuh udah ngerti semua tuh. Cuman karena waktu itu ada nenek itu sering kesini, dan aku tuh kenapa bukannya nggak suka, jadi pikirannya tuh gini loh, aku tuh kerja di sini itu nggak perlu ada yang bantuin gitu loh. Aku tuh sukanya tuh kerja tuh sendiri, di handle sendiri gitu loh. Seberat apapun aku tuh lebih suka tak handle sendiri. Jadi biar ada kesalahan apapun itu biar saya sendiri gitu loh ya guys yang nanggung. Jadi jangan ada nenek terus nanti kesalahannya nenek ditimpal ke saya gitu. Saya itu paling nggak suka seperti itu. Dan waktu itu juga rumahnya belum ada CCTV, dan jadi apa-apa itu ya mungkin mereka itu gimana gitu ya kan. Aku tuh lebih sukanya kerja itu ada CCTV-nya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan apa-apa itu kan mereka bisa lihat dari CCTV gitu loh, daripada nggak ada CCTV-nya terus misalkan kayak kesalahannya nenek terus ditimpal ke saya. Jadi sayanya kan nggak terima gitu ya kan. Sekarang sudah jalan 7 bulan ya yang kontrak baru ini, yang majikan baru ini. Waktu itu ibunya nyonya itu kesini terus dari Cina loh ya guys, jauh-jauh dari Cina lagi. Aku tuh is okay kalau dia di Hong Kong sih, mungkin kayak misalkan jam 9 kesini terus kayak siang pulang ke rumah, atau dia bantuin gimana gitu, atau ngajarin masak gitu ya, atau ngasih tahu kayak anaknya tuh suka masakan apa, terus menantunya gimana atau gimana gitulah. Dia mah enggak, terus ngapain gitu loh dia kesini ya kan. Aku tuh pikirannya udahlah ini jaga anak satu aja, ngapain dibantuin sama dia, toh aku juga sudah biasa kerja kok, tak handle sendiri gitu. Dulu aja aku anak 2 tak handle sendiri loh, aku sampai 8 tahun ya kan. Saya tuh mikirnya gitu. Nah terus aku tuh ya tak diemin aja sih, tak diemin aja dalam hati aku. Kalau nenek 2 bulan atau 1 bulan, dalam jangka waktu sebulan 2 bulan dia terus kesini, aku terpaksa mau cari majikan baru gitu ya. Soalnya aku juga di sisi lain aku tuh misunderstand gitu ya sama nenek itu. Dia ngomongnya bahasa Mandarin Cina guys, sedangkan aku bahasanya tuh Cantonese dengan Inggris kan ya, aku nggak ngerti gitu. Jadi aku ngomong begini dianya nggak ngerti, saya bilang jangan begini begitu dianya nggak ngerti. Noh terus ngapain gitu loh dia di sini, sedangkan aku kerja sendiri juga beres semua gitu maksud aku ya. Terus aku tuh ya tak diemin aja sih, maksudnya tuh ngomong juga enggak ke nyonya aku tuh, maksudnya tuh udahlah aku tak pikir sendiri aja gitu ya. Terus waktu itu nyonya aku tuh ngomong apa, nenek katanya nanti kesini katanya hari Senin katanya. Tak diemin aja, akunya nggak jawab iya nggak jawab enggak gitu, bodo amat lah dia mau kesini mau enggak dalam hati saya kan. Toh aku juga nggak ada dia itu aku bisa nyelesain kerjaan aku iya kan dalam hati saya. Tapi aku nggak, tapi saya itu nggak ngomong ke majikan ya, aku diem aja gitu lah. Dan sekarang udah mau sebulan itu alhamdulillah Senin itu nggak kesini guys. Adem banget rumah itu rasanya, aku tuh kayak enak banget gitu. Jadi aku tuh mikir lagi gitu ya guys ya, kok ternyata enak nggak ada nenek ini. Enak loh, majikan aku kerja semua ya kan, si tuan aku kerja, nyonya aku kerja. Nyonya aku kerjanya di Shenzhen, dia di Cina ya, dia punya kantor sendiri. Cuma dia tuh pulang pergi tiap hari itu ya, berangkat kadang jam 10, jam 11, kadang jam 12, terserah dia. Soalnya dia kan
office-nya dia sendiri, kantornya dia sendiri, jadi sekarapnya dia mau kerja mau enggak gitu ya. Terus pulangnya itu malam, nyonya aku tuh jam 10, kadang jam 11 ya, seininya dia aja gitu loh ya guys ya. Jadi jarang makan malam di rumah, jadi yang makan malam di rumah itu cuman tuan aja. Jadi aku kalau masak itu yang simpel-simpel untuk tuan aku aja sama aku gitu loh ya guys. Kalau ada nenek kan ribet bertiga, ngapain dia di sini gitu ya kan. Aku tuh malasnya tuh gitu loh. Terus banyak orang ya kan, ngapain gitu banyak orang di sini. Udah rumahnya juga nggak terlalu besar, terus nenek itu berisik juga. Kalau ini tuh pagi-pagi tuh udah bangun guys, jam 6 dia tuh berisik banget. Ke kamar mandi, gosok gigi, cuci muka, wah airnya tuh keratak. Aku bilang ini nenek pagi-pagi ngapain bangun. Pikir aku tuh jangan ganggu gitu loh, kita tuh lagi tidur kan capek gitu ya kan. Aku kan jatahnya tuh sampai jam 7 kan lumayan gitu. Sedangkan aku kalau ada bunyi air, nenek itu pagi-pagi udah bangun, sikat gigi, cuci muka lah, wah airnya tuh berisik banget. Ya udah aku bangun ya kan, bangun semua jadinya. Tapi sekarang enak, nggak ada nenek itu, nggak ada yang bangun pagi. Terus dia tuh jam 8 udah masuk, suruh tidurin anak. Sedangkan tuan aku tuh nggak boleh anaknya tidurin jam 8, soalnya kalau jam 8 tidur itu nanti malam-malam bangun, tapi neneknya nggak dengar. Jadi sebetulnya sih kayaknya si tuan aku juga nggak begitu suka gitu ya dengan dia tuh, cuman mau gimana lagi ya kan. Nah terus udahlah, aku tuh sekarang udah merasa enak gitu. Aku tuh ya udahlah, tak pikir lagi gitu ya. Aku tuh mikirnya gini loh ya guys ya, ya udahlah. Aku tuh mikirnya kalau aku ganti majikan lagi, cari majikan lagi, ganti majikan baru gitu ya, adaptasi lagi. Udah saya itu ya guys, saya paling males yang namanya adaptasi, paling benci saya itu ya. Memang harus adaptasi sih semuanya ya. Terus saya itu paling males itu yang namanya interview. Kenapa saya itu males ditanya itu yang macam-macam. Kamu bisa masak apa? Kamu dulu kerjanya bagaimana? Bangun jam berapa, tidur jam berapa, ini itu dan lain. Capek deh. Apain juga masih mending kalau langsung cocok ya kan. Kalau enggak, ganti lagi majikan lain, interview lagi. Itu yang bikin aku males ya guys ya. Jadi aku tuh kayak bodo amat lah dalam hati aku tuh. Udahlah lanjut aja, ya mau kuat mau enggak ya bodo amat lah. Selama majikan aku nggak memukul, nggak main tangan, nggak gimana-gimana, nggak cerewet, nggak gimana-gimana, is oke lah. Yang penting gaji lancar, kerja seperti biasa gitu ya kan. Udah, jadi aku tuh mikirnya seperti itu ya guys ya. Jadi seperti itu ya guys ya, tipsnya itu biar kalian sukses itu, kalian kalau mengambil keputusan itu jangan sekali jangan berpikir saya pengen begini langsung begini gitu. Jangan, kalian tuh pikir dengan baik dulu ya. Aku juga seperti itu, mikir lagi dulu juga seperti itu. Makanya aku tuh seringnya sukses sampai finish itu kayak gitu. Saya tuh mikirnya beberapa kali gitu ya guys, mikir lagi gitu. Dan alhamdulillah lama-lama itu majikan aku tuh baik banget, sebetulnya baik mereka itu. Aku juga nggak bilang mereka nggak baik, mereka sangat baik, orangnya royal, bebas banget. Cuman ya itu, aku bilang aku nggak begitu suka sama nenek karena bahasa juga nggak mengerti, sedangkan dia di rumah terus ngapain gitu dia di sini ya kan. Masak juga enggak, yang masak itu aku, yang bikin sarapan, makan siang dan makan malam. Terus dia mau ngapain gitu ya kan. Kecuali dianya kayak ngajarin masakan Cina itu seperti ini, bikin sop seperti ini, is okay, aku bilang juga. Tapi kan ya jangan tiap hari lah. Kalau misalnya kayak saya baru datang ya seminggu 2 minggu juga diajarin tuh sudah nggak apa-apa gitu ya, nggak usah lama-lama gitu. Ini sampai saya udah mau 6 bulan dia di sini terus. Dia pulang paling hari Sabtu Minggu, dia pulang Jumat Sabtu Minggu, nanti Senin ke sini lagi. Bosan aku tiap hari sama dia. Aku tuh pikirnya gini, daripada ada nenek di sini terus ada bayi, ya aku tuh mendingan cari salah satu lah jobnya itu, jaga nenek ya nenek aja, bayi ya bayi aja gitu. Ngapain nih ada nenek ada bayi, kayaknya tuh ribet banget gitu loh. Itu yang bikin aku nggak suka tuh dari dulu kalau ada nenek. Jadi aku tuh seberat apapun gitu ya kerjaan itu, masih mending aku handle sendiri. Saya tuh pasti bisa, apapun itu pasti kuat-kuatin sampai finish kontrak. Aku tuh orangnya gitu loh ya guys ya. Dan aku juga sekarang tuh kayak
nggak mikir kayak gajinya gede atau gimana, enggak lah ya guys. Aku sekarang cari nyaman aja sih, kayak misalnya kayak ya nyaman gitu ya, kerja nyaman, kayak majikan baik gitu, bebas gitu. Alhamdulillah aku tuh dapat yang seperti ini gitu ya, ya sesuai dengan keinginan gitu ya guys ya. Karena sih emang iya sih, kalau awal-awal kerja di Hongkong itu semuanya ingin pulang, ingin nggak betah lah, majikan cerewet lah, majikan gini gitulah gitu. Itu perasaan kita aja sebetulnya sih ya. Tapi nanti lama-lama sih enggak. Jadi kalau kerja di Hongkong itu faktanya gitu, makin lama itu makin enak guys sebetulnya. Mungkin karena udah adaptasi dan bisa bahasa juga ya kan, lebih enak aja sih. Tanya aja sama yang lain guys, kalau nggak percaya. Sama mereka itu kayak gitu awal-awalnya juga. Dan teman-teman aku juga banyak kan yang seperti itu. Awal-awal itu saya nggak betah, saya gini gitu lama-lama nambah lagi, renew kontrak lagi. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini ya. Terima kasih and bye bye, see you on next video. Semoga bermanfaat ya. Udah, ceritanya sampai di sini dulu saja, jangan panjang-panjang ya guys, soalnya aku nanti ngeditnya kelamaan dan memorinya juga full.